Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saat ini adik-adik sudah bisa menghitung FPB dari sebarang dua bilangan kan? Maka Kandi berusaha untuk memurojaah review, kita mengulas balik. Jadi kalau FPB itu adalah misalnya kita diberikan dua buah bilangan, maka FPB-nya, yaitu misalnya C, ini adalah FPB-nya, dia adalah bilangan yang sama-sama bisa membagi A dan sama-sama bisa membagi B, dan dia adalah bilangan terbesar yang bisa melaksanakan peran tersebut. Maka kira-kira kenapa sih kita harus mencari FPB dari dua buah bilangan? Nah, hal ini menjadi penting ketika kita misalnya harus membagi dua buah bilangan. Misalnya kita harus membagi, kayak kita ambil contoh kemarin supaya gampang, supaya adik-adik gak harus menghitung dari awal lagi. Kita cari misalnya 90 misalnya dibagi 50, ya kan? 90 bagi 50, atau nanti adik-adik akan pelajari sebenarnya ini bisa saja langsung dicoret nolnya gitu kan. Tapi asumsikan kita tidak tahu itu, atau asumsikan kita punya dua buah bilangan yang besar misalnya, maka cara untuk membaginya, kita kan nggak tahu gimana cara membagi 90 bagi 50. Kadang orang bisa pakai cara yang seperti ini gitu kan. Tapi untuk misalnya angkanya sangat besar, akan sangat memudahkan persoalan jika kita tahu FPB dari kedua bilangan ini. Caranya gimana? Ternyata 90 bagi 50 itu adalah 90, kita bisa nyatakan sebagai 90 itu kan 9 kali 10. Lihat, FPB adalah 10 kan kemarin, maka 90 kita nyatakan sebagai FPB-nya kali sebuah bilangan sehingga dia jadi 90. Kemudian ini dibagi dengan FPB-nya adalah 10, maka 10 kali berapa supaya jadi 50? 5. Nah, kalau sudah kita mendapatkan yang seperti ini, kita sudah memecah dua bilangan yang besar ini menjadi FPB kali sebuah bilangan, FPB kali sebuah bilangan, maka kita dapat melupakan FPB-nya. Kita langsung tuliskan 9 bagi 5. Jadi hasil dari 90 bagi 50 itu sama dengan hasilnya sama dengan 9 bagi 5. Jadi seolah-olah FPB itu memudahkan kita sehingga kita dapat mengubah pembagian dari bilangan besar menjadi bilangan yang cukup kecil. Dan ternyata 9 bagi 5 kita tahu dia hasilnya bukan merupakan bilangan bulat. Dia nanti kita akan pelajari ini termasuk bilangan pecahan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa FPB itu akan sangat berguna ketika kita sudah membahas bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Itu bilangan setelah bilangan bulat. Nanti kita akan kenalkan insya Allah. Karena saat ini kita sudah baru belajar tentang bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, di bilangan pecahan, teknologi yang bernama FPB ini akan sangat berguna. Karena apa? Karena kalau di pecahan kita lihat, Kak Andi akan perkenalkan sedikit, ya kan? Pembagian itu 90 bagi 50. Dia bukan merupakan bilangan bulat. Dia bukan bilangan bulat, tapi dia adalah bilangan pecahan yang simbolnya kita simbolkan 90 per 50 seperti ini. Ya kan? Dia bukan bilangan bulat, tapi dia adalah bilangan pecahan dengan simbol seperti ini. Ingat, ini adalah sebuah bilangan, satu bilangan, tapi kita simbolkan seperti itu, ya kan? Jadi kalau ada sesuatu bagi sesuatu, maka sesuatunya taruh atas bagi sesuatu tersebut. Nah, 90 bagi 50 kalau kita nyatakan sebagai perkalian FPB-nya itu seperti ini kan. 9 kali 10 bagi 5 kali 10, dan ternyata FPB-nya kan 10. Maka kita dapat melupakan FPB-nya dengan cara mencoretnya, sehingga ternyata bilangan pecahan yang simbolnya 90 per 50 ini sama dengan bilangan pecahan lain yang simbolnya beda seperti ini, 9 per 5. Jadi insya Allah nanti Kak Andi akan menjelaskan lebih jauh tentang ini di bilangan pecahan. Maka sebelum itu kita ingin memperdalam lagi tentang FPB. Sebelum kita masuk ke pecahan, kita akan memperdalam lagi tentang konsep FPB. Kak Andi akan berikan PR kepada adik-adik. Hitung FPB dari misalnya bilangan yang seperti ini. Dan 326. Selamat menghitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.